Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Bagaimana teman-teman hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Alhamdulillah, pada pembelajaran di awal tahun pelajaran baru di tahun 2022-2023 ini kita akan mulai materi dengan materi Al-Qur'an. Siapa yang tahu materinya yang akan kita pelajari hari ini, atau teman-teman sudah baca-baca sebelumnya semalam? Oke, ya, betul. Materi hari ini sesuai dengan yang akan kita garap selama 1 semester ke depan itu adalah berpikir kritis. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini, berpikir kritis. Berpikir kritis itu dalam istilah Al-Qur'annya adalah ulil albab. Nah, kita akan mempelajari tema besar berpikir kritis ini dalam salah satu surat dan 2 ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Imran, dan 2 ayatnya yaitu 191 sampai 192. Ini teman-teman peta konsepnya. Tema besarnya adalah menghidupkan nurani. Kita akan mengkritisi diri kita sendiri. Setelah itu mengkritisi alam semesta. Kenapa diri ini harus dikritisi? Supaya kita tahu siapa kita. Ketika kita tahu siapa kita, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenali Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Oke, ini peta konsepnya teman-teman. Yang di Al-Qur'an ini kita akan pelajari membacanya seperti apa, ya, huruf per hurufnya. Kemudian kita akan mempelajari menganalisa ilmu tajwidnya, kemudian kita akan menghafalnya, kemudian kita akan menganalisa terjemahnya perkata seperti apa, sehingga isi kandungannya dan manfaat yang Allah titipkan kaitannya dengan berpikir kritis ini di ayat ini seperti apa. Oke, lanjut. Ali Imran, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan-nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, anak-anakku, kita akan coba sedikit bahas kaitannya dengan ilmu tajwidnya. Karena kalau materi secara khususnya itu sudah kita pelajari di SMP, ya, bangku SMP. Oke, kita mulai. Ini ada kata atau lafaz inna. Hukumnya adalah gunnah atau gunnah musyaddad. Kenapa? Sebab karena ada huruf nun bertasdid. Berapa hurufnya? Cuma 2, yaitu huruf nun yang bertasdid atau huruf mim yang bertasdid. Maka itu disebut dengan gunnah musyaddad. Lanjut, fi ini sudah kita tahu bersama. Hukumnya adalah mad tabi'i. Penyebabnya adalah ada huruf iya, sebelumnya ada huruf berharkat kasrah, atau iya mati sebelumnya berharkat kasrah. Kemudian lanjut, ada alif lam. Khalqis sama, alif lamnya tidak dibaca. Maka dalam ilmu tajwid ketika
alif lamnya tidak dibaca atau alif lam menghadapi huruf shin yang termasuk huruf samsiah, maka alif lamnya tidak dibaca. Itulah sekilas kaitannya dengan tajwid. Nanti kita akan bahas tuntas di lain waktu. Oke, kenapa ayat ini turun, anak-anakku? Karena kita tahu bahwa beberapa ayat dan beberapa surat itu mempunyai asbabun nuzulnya. Surat ini turun berkenaan dengan istihja. Apa itu istihja? Mengolok-olok. Orang-orang Yahudi mengolok-olok Rasulullah SAW, membandingkan kehebatan Nabi satu dengan Nabi lain. Ini disebut dengan, kalau dalam istilah ilmu politik namanya politik belah bambu, mengangkat, memuliakan satu orang dan menghinakan yang lain. Kita lihat di sini. Ini ada orang kafir. Ketika itu orang kafir bertanya kepada orang Yahudi umatnya Nabi Musa. Hai Yahudi, apa sih yang merupakan tanda-tanda kenabian Nabi Musa? Dijawab oleh Nabi orang-orang Yahudi bahwa tanda-tanda kenabian Nabi Musa adalah tongkat dan tangannya yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Wah, hebat. Kemudian lanjut kepada Nabi umat Nasrani. Ketika ditanya umat Nasrani, umat Nasrani, apa kehebatan dan ciri-ciri kenabian Nabiullah Isa? Mereka menjawab bahwa Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menghidupkan orang yang mati, dan menyembuhkan berbagai macam kulit. Tibalah salatnya mereka bertanya kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, apa tanda-tanda kenabian kau? Coba aku minta tanda kenabiannya, kau rubah bukit Sofa menjadi bukit emas, menjadi sebuah bongkahan emas." Luar biasa. Itu apa namanya? Tantangan orang-orang kafir Quraisy. Maka tantangan tersebut, istihja tersebut, pengolok-ngolokan tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang bunyinya bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, nggak usah diperlihatkan itu ya Rasulullah. Mereka diperlihatkan gunung apapun jadi emas, mereka tidak akan pernah beriman. Fahum la yu'minun, itu sudah jelas dalam Quran. Coba ceritakanlah kamu, bagaimana Allah menciptakan langit. Ada apa? Ada matahari. Dari segi kesehatan, dari segi ilmu biologi, ada vitamin D yang bisa memperkuat tulang kita manusia. Untuk kesehatan tubuh kita. Coba kita lihat bagaimana matahari berfungsi untuk menjadi pembuah terhadap buah-buah atau tanaman-tanaman yang biasa kita makan, padi dan segala macam. Wal ardi, dan bumi. Di bumi ada kita. Coba kita koreksi dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Itu tafakur kita. Sehingga ketika kita mengatakan Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, luar biasa kemuliaan dan keagungan engkau. Itulah harapan ayat ini yang dipesankan Allah oleh kita. Sehingga muncul perasaan-perasaan takjub terhadap ciptaan Allah. Ya, maka akan menambah iman kita. Anak-anakku, maka dalam ayat ini Allah menceritakan tentang satu, kita berpikir tentang ulil albab. Ulil albab itu adalah indikasinya satu, orang yang selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun, sedang jadi apapun, entah pejabat kah itu, entah orang kaya kah itu, entah orang miskin kah itu, entah ketika sehat kah itu, entah ketika sakit kah, maka kita harus selalu mengingat Allah, selalu menggunakan aturan-aturan Allah. Satu, wa yatafakkarun, orang-orang yang berpikir kritis, orang-orang yang berakal sehat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu memikirkan penciptaannya. Tafakkaru fi khalqi wala tatafakkaru fi jati. Allah merintahkan kamu, silakan tafakur terhadap ciptaan-ciptaannya, jangan coba-coba kamu mentafakuri, memikirkan siapa aku. Itu. Ini ada hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang berpikir kritis, apa? Al-kaisu, yang disebut orang yang berpikir kritis adalah mandana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang satu, orang yang selalu mengkoreksi dirinya sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang ikhlas berbuat amal soleh dan beramal untuk akhirat. Anakku, terakhir kandungannya, simpulannya adalah satu, memikirkan langit dan bintang kejadiannya, manfaat matahari, bulan, bintang, gunung, air, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ayat ini kita menjadi orang-orang yang kritis sehingga mengenal diri kita sendiri. Kalau sudah mengenal diri kita sendiri, maka kita akan mengenal Allah, pencipta alam semesta ini. Man arafa nafsahu arafa rabbahu,
Walaupun mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.